Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Halo, apa kabar? Sehat? Jangan lupa ya mematuhi protokol kesehatan 5M dan selalu tetap di rumah. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang tematik terpadu IPS tema 3, subtema 2 dan 3. Baik, dan simak baik-baik ya anak-anak Ibu semua. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah aktivitas dalam interaksi manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang kedua, manfaat interaksi antar manusia dengan lingkungan dalam pembangunan sosial. Yang ketiga, contoh pembangunan sosial budaya. Dan yang keempat, manfaat keragaman sosial budaya. Mari kita lihat penjelasannya berikut ini. Yang pertama, aktivitas dalam interaksi masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Pengertian pembangunan sosial. Sebelum kita memulai materi ini, kita harus tahu apa itu pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang sosial, serta untuk mencapai kesejahteraan merata bagi seluruh masyarakat. Jenis pembangunan sosial. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembangunan sosial dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, pembangunan sosial dalam aktivitas sosial. Yang ketiga, pembangunan sosial dalam aktivitas budaya. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Yang pertama, pembangunan sosial dalam aktivitas ekonomi. Pembangunan sosial dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi merupakan bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, pembangunan di bidang transportasi bertujuan untuk memudahkan penyaluran barang kebutuhan antar daerah. Nah, contohnya atau misalnya adalah yang pedagang menjual barang untuk memperoleh uang. Uang tersebut dapat digunakan untuk memperoleh kebutuhan berupa barang dan jasa. Yang kedua, pembangunan sosial dalam aktivitas sosial. Pembangunan sosial dalam aktivitas sosial. Aktivitas sosial merupakan salah satu bentuk aspek pendukung dalam sebuah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup. Contohnya, yang pertama, penyediaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang memadai menjadikan masyarakat dan pemerintah dapat berinteraksi dalam penyediaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah pembangunan sosial dalam aktivitas budaya. Pembangunan sosial dalam aktivitas budaya. Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Setiap suku bangsa memiliki budaya berbeda dengan suku lain. Perbedaan tersebut menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya merupakan warisan bangsa yang harus dilestarikan. Misalnya, yang pertama, menonton pertunjukan seni daerah lain. Yang kedua, mempelajari tari atau alat musik tradisional dari daerah lain. Yang kedua, manfaat interaksi antar manusia dengan lingkungan dalam pembangunan sosial. Manfaatnya antara lain yang pertama, keragaman budaya Indonesia terjaga kelestariannya. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda. Yang ketiga, mengenalkan budaya bangsa kepada bangsa lain.
Yang keempat, mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai satu antar suku bangsa di Indonesia. Yang kelima, memudahkan kita menyesuaikan diri dengan budaya yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan melalui aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, contoh pembangunan sosial budaya. Contoh pembangunan sosial budaya yang pertama adalah Subak Bali. Nah, Subak di Bali berikut ini adalah contohnya. Nah, bagaimana aspek di bidang sosial? Subak merupakan bentuk interaksi masyarakat Bali dalam mengatur perairan sawah agar mendapatkan air dengan adil. Sedangkan aspek di bidang budaya, Subak merupakan warisan luhur yang masih dipertahankan saat ini. Selain itu juga menjadi salah satu daerah destinasi wisata baik dari domestik maupun mancanegara. Yang kedua, tradisi lompat batu Fahombo dari Nias. Ini adalah bentuk gambarnya. Aspek bidang sosial, tradisi tersebut membentuk interaksi antar anggota suku Nias. Maksudnya, adanya perkumpulan beberapa suku yang terdapat di Nias untuk menonton pertunjukan lompat batu Fahombo yang ada di Nias. Sedangkan untuk aspek budaya, warisan bangsa yang terus dikenalkan sebagai apresiasi terhadap budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, materinya tentang manfaat keragaman sosial budaya. Manfaat keragaman sosial budaya yang pertama, menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menyediakan sarana kesehatan dan pendidikan yang memadai. Yang ketiga, memajukan pembangunan di desa dengan mengadakan sistem irigasi pertanian yang modern. Yang keempat, memudahkan aktivitas masyarakat desa dengan pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak. Dan yang kelima, terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan pemerataan pendistribusian barang kebutuhan hidup sehari-hari. Baiklah, hari ini kalian mengerjakan latihan. Anak-anak, hari ini latihannya adalah mengerjakan latihan berupa Google Form. Apabila ada materi yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada ibu. Linknya dapat kamu dapatkan di deskripsi video ini. Nah, jangan lupa dikirimkan melalui Google Classroom screenshotnya. Hari ini Ibu ucapkan terima kasih banyak. Thank you for watching and good luck. See you next time. Bye-bye.